Pernahkah saudara kebayang bahwa banyak orang tidak menyukai saudara? Banyak orang yang tidak masalah kalau gara-gara mengikut Tuhan hidupnya miskin. Banyak juga orang yang siap mengikut Tuhan, banyak berkorban. Tapi mungkin tidak banyak orang karena mengikut Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan dia. Banyak orang yang membenci dia, dan konsekuensi daripada dibenci itu banyak kesempatan-kesempatan yang tidak dia miliki, bahkan dia dikucilkan dan disingkirkan. Bukankah itu yang dialami oleh Tuhan Yesus? Pernahkah saudara membayangkan bahwa Yesus ditangkap dan diolok-olok, disuruh disalibkan, dibunuh, bukan karena dia koruptor, bukan karena dia penjahat, bukan karena dia banyak merugikan orang, bukan karena dia musuh yang membahayakan dalam hal fisik. Tapi Yesus dibenci, Yesus tidak disukai oleh karena dia mempertahankan, oleh karena dia menyebarkan hal-hal yang surgawi. Orang membencinya, tokoh agama membencinya, karena Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang mereka pahami. Yesus mengajarkan apalah gunanya engkau menguduskan hari Sabat, tetapi orang yang butuh pertolonganmu engkau biarkan begitu saja. Sehingga Yesus memetik gandum di hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Sesuatu yang bagi orang pada waktu itu tidak dapat diterima. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa yang memakan roti hidup ini tidak akan lapar lagi." Maka orang pun marah kepadanya karena orang berkata dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dikatakan Yesus itu salah? Benar. Yesus dibenci karena dia menyatakan kebenaran. Yesus dibenci karena dia tidak mau sama seperti yang diajarkan oleh manusia. Dia hanya mau mengajarkan apa yang diajarkan Bapa Surgawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara siap dibenci oleh orang hanya karena saudara mempertahankan iman saudara? Apakah saudara siap dibenci orang karena saudara memilih cara hidup yang berbeda? Di Jepang, sebuah buku ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan judul buku itu adalah Kirawareru Yuki, yang artinya berani dibenci orang. Buku ini tidak mengajarkan kita untuk hidup serampangan, tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak menyenangkan, tidak. Tapi buku ini mengatakan bahwa memang pada titik tertentu hidup ini kita harus siap dibenci orang lain, karena kita ingin menjadi diri kita yang kita desain, kita rancang, yaitu mengalami keserupaan tentang Tuhan. Tentu saja bagi kita sebagai orang percaya, kita siap dijauhi, dibenci orang oleh karena kita tidak mau menyenangkan hati orang, tapi kita mau menyenangkan hati manusia. Namun banyak orang sangat-sangat terganggu ketika orang membencinya, ketika orang menggosipkannya, tidak suka kepadanya, karena dia memiliki prinsip-prinsip hidup yang berbeda, padahal prinsip hidupnya itu adalah prinsip hidup yang benar. Steve Jobs berkata suatu kali begini, "Kalau engkau ingin disenangi oleh semua orang, jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim. Maka semua orang akan datang kepadamu." Ini adalah sebuah sindiran, saudaraku, bagi kita yang masih fokus ingin menyenangkan hati semua orang. Perhatikan baik-baik, di dalam Alkitab saudara sudah dikatakan, Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka tidak mempunyai dasar hukum yang benar, namun mereka berteriak, "Salibkan dia, lepaskan Barabas." Padahal Barabas adalah penjahat.
Yesus adalah orang yang mengasihi. Namun karena orang banyak membenci dia, karena dia memutarbalikkan, menjungkir balikkan apa yang selama ini dipandang baik, maka semua orang tidak suka kepadanya. Mereka semuanya mencoba untuk mempengaruhi Pilatus, yang pada waktu itu memang punya kebiasaan melepaskan satu orang penjahat setiap tahun. Akhirnya, semua masyarakat meluapkan kebenciannya kepada Yesus. Dan Yesus pun disalibkan. Gara-gara kebencian. Gara-gara tidak suka dengan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Gara-gara tidak mengingini rencana keselamatan yang dia sudah rancangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang dibenci oleh manusia, tapi disayang oleh Bapa Surgawi. Filipi 2, ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, jangan heran kalau ketika kita memilih jalan hidup yang benar, hidup yang berkenan bagi Tuhan, ada banyak manusia terganggu. Tapi bukan pendapat manusia. Hidup kita ini adalah apa kata Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memberkati hidup kita, memberikan ganjaran upah sebagaimana dia sudah berikan kepada Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Jangan takut berbeda